Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuril Iza akan menjelaskan materi jurnalistik digital yang ke-9, yaitu tentang surat kabar dan majalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi surat kabar. Surat kabar ini ternyata berasal dari bahasa Belanda, krant, dan dari bahasa Prancis, courant, yang artinya adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri surat kabar. Yang pertama, yaitu biasanya terbit secara periodik, bisa harian, bisa mingguan, dan juga bisa bulanan. Yang kedua, yaitu bersifat umum, yang ditujukan untuk khalayak umum. Yang ketiga, berisi informasi aktual terkini mengenai peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat, mengandung opini, berita, dan juga iklan. Yang kelima, mengandung identitas surat kabar, seperti judul, pengarang, penerbit, dan juga tahun terbit. Yang keenam, yaitu mengandung rubrik-rubrik tertentu seperti politik, olahraga, hiburan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistematika penulisan berita yang benar. Yang pertama, harus ada judul, karena judul ini menandakan topik atau peristiwa yang dilaporkan. Yang kedua, lead atau paragraf pertama yang berisi inti berita, biasanya menjawab pertanyaan 5W1H. Yang ketiga, ada badan berita yang berisi informasi lengkap mengenai peristiwa yang dilaporkan, yang disusun berdasarkan tingkat signifikansi. Yang keempat, ada sumber berita, jika informasi ini diperoleh dari sumber tertentu. Yang kelima, ada foto, yaitu bertujuan memberikan ilustrasi terkait berita. Yang keenam, ada kutipan. Kutipan ini berisi ungkapan langsung dari narasumber yang relevan. Yang ketujuh, ada keterangan foto, yaitu penjelasan terkait foto yang disertakan. Yang kedelapan, ada keterangan tambahan, yaitu berisi informasi tambahan yang mendukung berita. Sistematika ini membantu wartawan dalam menyusun berita secara terstruktur dan informatif, sehingga pembaca dapat memahami informasi dengan jelas dan akurat. Yang selanjutnya, kita akan membahas definisi majalah. Menurut Sutminah tahun 1987, pengertian majalah merupakan terbitan secara berkala yang berisi artikel-artikel dan terbitan untuk waktu yang tidak terbatas serta mempunyai nomor urut. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian majalah adalah media massa yang terbit secara berkala dan berisi mengenai artikel-artikel informasi dengan bidang yang bersangkutan dalam majalah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas ciri majalah. Yang pertama, ciri majalah ini biasanya mengangkat tema atau topik tertentu. Majalah membahas topik yang spesifik dan relevan, seperti model, kesehatan, hiburan, bisnis, politik, ataupun olahraga. Yang kedua, yaitu terbit secara berkala. Biasanya setiap majalah ini memiliki jadwal terbit tertentu. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, dan juga ada yang setiap tahun. Ciri yang ketiga adalah mempunyai desain khas. Majalah memiliki desain yang menarik dan khusus, yang mencakup tampilan grafis dan juga ilustrasi. Yang selanjutnya, cirinya berisi konten informatif dan kreatif. Majalah ini mencakup berbagai jenis konten seperti artikel, kolom editor, dan iklan yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang selanjutnya, mengandung informasi aktual dan terkini. Majalah menyampaikan informasi yang aktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas sistematika penulisan majalah. Yang pertama, ada cover atau halaman depan majalah yang berisi judul, gambar, informasi penting lainnya. Yang kedua, ada daftar isi, yaitu menunjukkan topik atau artikel yang terdapat dalam majalah. Yang selanjutnya, ada editorial, yaitu artikel pendapat dari redaksi majalah. Yang selanjutnya, artikel yang membahas topik tertentu seperti mode, kesehatan, hiburan, bisnis, politik, dan juga olahraga. Yang selanjutnya, ada foto, memberikan ilustrasi terkait artikel tersebut. Yang selanjutnya, ada iklan yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang selanjutnya, ada kutipan, yaitu ungkapan langsung dari narasumber yang relevan. Yang selanjutnya, ada keterangan foto, penjelasan terkait foto yang disertakan, serta terakhir ada keterangan tambahan, yaitu berisi informasi tambahan yang mendukung artikel. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.